Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pelajaran yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita dan bangga dan bangsa dan agama. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut pada pelajaran, saya absen dulu. Ilmi ada? Ada. Nah, baik, karena absen sudah, baca doa sudah, jadi ibu sekarang akan lanjut pada mata pelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku. Kita kelas berapa? Kelas 3. Nah, jadi di kelas 3 ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku tema 4. Kebetulan karena kita sekarang baru pertama kali mempelajari tentang tema 4, subtemanya masih subtema 1. Apa itu subtema 1 di tema 4? Kewajiban dan hakku di Rumah. Nah, bagus. Nah, sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu apa itu kewajiban dan apa itu hak. Coba buka halaman 1. Nah, Ilmi coba baca paragraf 1 sampai paragraf 2. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibunya menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Nah, jadi kewajiban itu dapat kita ketahui bahwasanya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kewajiban itu adalah suatu hal atau pekerjaan yang harus dan wajib hukumnya untuk kita lakukan. Kemudian ada hak. Hak di sini adalah sesuatu yang harus kita terima. Paham? Ya. Nah, baik. Sekarang buka halaman selanjutnya. Nah, coba amati gambar berikut. Nah, di buku itu sudah ada kan? Buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, di gambar itu kan ada gambar ayah, ibu, dan anak. Coba Ilmi apakah bisa membuat pertanyaan dari gambar tersebut? Iya. Coba, misalkan ya, kita mengamati gambar tersebut, kemudian kita diminta untuk bertanya atau membuat pertanyaan. Kita bisa membuat pertanyaan. Berapakah orang yang ada di gambar tersebut? Jawabannya 1, 2, 3. berarti ada 3. siapakah di gambar tersebut? Coba sebutkan Ilmi. Ayah, ibu, dan anak. Baik, karena sudah mengetahui, coba kita perhatikan gambar di depan. Nah, di gambar di depan ini adalah
gambar yang memberitahukan siapa saja anggota keluarga yang berada di rumah itu. Kan materinya tentang kewajiban dan hak di rumah. Jadi kita harus tahu juga siapakah orang yang ada di rumah itu, paham? Iya. Nah, di sini di gambar ini sudah ada. Gambar siapakah ini, Ilmi? Ayah, ibu, adik, kakak. Nah, bagus. Nah, jadi di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, dan setiap orang yang ada di rumah ini, yaitu ayah, ibu, adik, dan kakak ini mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Contohnya, ayah dan ibu mempunyai kewajiban memberikan kasih sayang kepada adik dan kakak. Paham? Iya. Nanti jika kewajiban yang diwajibkan kepada ibu dan guru ini dan ibu dan bapak ini sudah dilakukan, maka adik dan ayah ini akan menerima haknya, yang mana haknya sebagai anak dari bapak dan ibu itu menerima kasih sayang. Paham? Iya. Jadi intinya hak di sini merupakan hal-hal yang dapat kita terima. Misalkan ayah dan ibu mempunyai kewajiban menyayangi adik dan kakak, maka hak yang dapat diterima oleh adik dan kakak yaitu menerima kasih sayang dari bapak dan Ibu. paham, Ilmi? Iya. Ya, contohnya ya, Ilmi kan mempunyai ayah, mempunyai ibu. Maka ayah dan ibu Ilmi itu mempunyai kewajiban untuk sayang pada Ilmi. Dan hak Ilmi sebagai anak dari ayah dan ibu yaitu menerima kasih sayang dari ibu dan bapak ya, ayah. Baik, lanjut pada bawahnya. Ayo membaca. Di sini saya atau ibu akan membaca dan Ilmi akan mendengarkan. Paham? Iya. Oke, ibu akan membacanya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melakukan kewajiban. Sebagai seorang anak, didengarkan. Kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakan merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Paham? Paham. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya kewajiban Ilmi sebagai seorang anak yaitu mendoakan ibu, membantu si ibu. Jika kewajiban Ilmi sebagai seorang anak sudah Ilmi lakukan, maka Ilmi akan menerima hak yang nantinya akan diterima oleh Ilmi, yaitu apa? Disayangi oleh orang tua. Nah, bagus. Nah, selanjutnya di sini ibu akan mengajak Ilmi bernyanyi bersama tentang ibu. Tahu nyanyian kasih ibu gitu. Coba ayo nyanyi bareng-bareng. Ibu dulu ya sekarang. Nanti kalau sudah ibu pas Ilmi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ayo nyanyi bersama.
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Jadi ibu itu adalah seseorang yang telah melahirkan kita. Ibu adalah seorang yang tidak perlu kita berterima kasih kepadanya karena beliau telah melahirkan kita. Akan tetapi kita sebagai anak, kan kita itu telah dilahirkan oleh ibu. Ibu telah merawat kita. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga si ibu. Misalkan ibu kita sakit itu harus dijaga, selalu mendoakan ibu, dan itu adalah kewajiban dari setiap Anak. Nah, baik. Apakah ini sudah paham antara kewajiban dan hak di rumah itu? Sudah. Coba sekarang ibu tanyakan, kewajiban Ilmi yang selalu Ilmi lakukan di rumah itu apa? Tolong menolong. Ya, bagus. Berarti Ilmi itu harus menolong ibu juga. Misalkan ibunya sedang memasak di dapur, Ilmi harus membantu. Karena itu merupakan kewajiban Ilmi sebagai seorang Anak. Nah, kemudian setelah Ilmi melakukan kewajiban tersebut, adakah hak yang Ilmi dapatkan dari seorang ibu? Ada. Yaitu, Kasih sayang. nah bagus, berarti Ilmi sudah paham apa itu kewajiban dan apa itu hak di rumah. Baik, selanjutnya yaitu coba buka halaman 5. Ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tua di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amati contoh kemungkinan berikut. Tulislah 5 kemungkinan lain di bawah contohnya. Ayo, coba sekarang Ilmi perhatikan ke depan. Nah, kata kuncinya atau kuncinya yaitu jumlahnya yaitu 365. Nah, jadi untuk dapat mengisi titik-titik yang berada di bawah, Ilmi harus berpedoman pada 365 ini. Paham? Nah, kan soal pertamanya yaitu 250 ditambah berapa sehingga dapat menjadi 365. Paham? Kemudian soal yang kedua, 200 ditambah titik-titik sehingga jumlahnya 365. Paham? Nah, sekarang Ibu beri waktu Ilmi 5 menit untuk menjawab pertanyaan di depan. Paham Ilmi? Iya. Ya, ayo coba dikerjakan dulu ya. Sudah, Ibu. Sudah? Iya. Bagus. Mana jawabannya? Oke, ayo kita jawab sama-sama. 250 ditambah berapa Ilmi sehingga jumlahnya menjadi 365? 115. Oke, ayo kita buktikan. Caranya yaitu, ayo perhatikan Ilmi ya. 365 dikurangi 250. 5 dikurangi 0, 0. 5
6 dikurangi 5, 1, 3 dikurangi 2, 1, berarti jumlahnya hasil 115. ya bagus. Jadi 250 ditambah 115 sehingga jumlahnya. menjadi 395. Kemudian soal yang nomor 2. Berapa ini? 200 ditambah berapa sehingga menjadi 365? 165. Oke, ayo kita buktikan. 200 365 dikurangi 200. 5 dikurangi 0. 5, 6 dikurangi 0. 6, 3 dikurangi 2. 1, Berarti hasilnya 165. 200 ditambah 165 sehingga hasilnya 365. Oke. Nah, selanjutnya di bawah ini kata kuncinya atau kuncinya yaitu jumlahnya 7. 6 ditambah berapa ini sehingga bisa menjadi 7? 1. Oke, bagus. Nah, misalkan ya, Ilmi dalam 1 minggu ada 7 hari. Ilmi pergi ke sekolah hari Senin sampai hari Kamis. Jadi, berapa hari Ilmi berada di rumah? Ayo coba berhitung. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Ilmi pergi ke sekolah setiap hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Ilmi berada di rumah yaitu berapa hari? 3. Oke, bagus. 3 hari itu hari apa saja Ilmi sebutkan? Jumat, Sabtu, Ahad. Oke, bagus. Nah, selanjutnya yaitu coba buka halaman selanjutnya. Nah, di situ kan kita disuruh membuat pertanyaan seperti ini. Sekarang Ibu coba 70. Nah, jumlah kuncinya yaitu 70. 35 ditambah berapa Ilmi sehingga hasilnya 70? 35. Bagus. Oke, sekarang Ilmi ya. Ilmi lahir umur berapa? Lahir tahun berapa? 2008. 2008. Sekarang 2000 berapa Ilmi? 21. 2021. Coba sekarang Ilmi hitung berapakah huruf umur Ilmi sekarang? Ayo coba Ilmi. 1 tambah 8. Dikurangin 8 dikurangi 1 adalah 7. 10. Ini gini caranya Ilmi. Ini kan angkanya 1 dan angkanya itu lebih besar di bawah. Maka kita meminjam 1 di depan. Jadi 10. 10 dikurangi 8 2. 1 kan ini tadi dipinjam 1. Maka di sini tinggal 1. 1 dikurangi 0. 1. 0 dikurangi 0. 0. 2 dikurangi 2. 0. Berarti umur Ilmi berapa? 12. Nah, bagus. Begitupun selanjutnya. Sekarang coba umur Ibu ya. Umur Ibu lahir sekarang kan 2021. Ibu lahir 1999. Coba Ilmi kerjakan. Ayo. 9 dikurangi 10 kan ini 1. Pinjam ke sini. Jadi 10 dikurangi 9 tinggal 1. nah terus 1 dikurangi berarti hasilnya 2. 1. Ya, bagus. Ilmi paham? Paham. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan?
Tidak. Tidak ada. Oke, karena pelajaran sudah selesai, sebagai penguatan, Ibu tanya lagi, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu kewajiban yang harus dilakukan. Hak adalah? Hak yang harus kita dapatkan. Oke. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.